Oke, selamat malam ya teman-teman. Saya coba terjemah dulu. Artinya gini, saya bicara ini bukan untuk sok tahu sombong. Sekali lagi saya polemik, saya nggak jawab. Ya kan banyak anak muda Indonesia yang saya lihat punya ambisi besar, punya semangat tinggi mau maju, tapi saya lihat mereka minim ilmu ya. Artinya minum ilmu yang simpel, bagaimana cara mencapai sukses yang luar biasa itu seperti apa. Mereka berpikir melihat banyak founder-founder besar, mereka ingin, tapi mereka berpikir berat sekali untuk mencapai ke sana. Sebetulnya tidak. Sebetulnya sih intinya adalah saya kemarin bikin postingan tuh do vs mager gitu kan, sebetulnya gitu. Nah, baik untuk manajer yang muda ya yang punya kantor baru satu, atau yang mungkin kantornya udah banyak tapi timpang perkembangannya. Yang saya tahu banget di masa COVID ini, saya sudah ke seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Raja saya putar, yang baik pitching maupun belajar mencari tahu. Saya nggak percaya dengan kondisi Sylvia para founder di Facebook gitu kan. Saya coba belusukan mencari kantor-kantor mereka, saya lihat perkembangan. Saya nggak langsung, cuma saya amati dari jauh, saya lihatin. Sangat ironis gitu. Tidak seindah yang diposting oleh founder mereka. Kantor mereka berantakan ya, dari konsumen mereka orang yang zero itu lebih mendominasi ya kan. Kadang-kadang seorang asset manager atau manajer itu hidup dari check up aja 10.000, 20.000 saja ya kan. Sementara manajer mereka hanya mager di kantor, foundernya hanya mager bicara meeting segala macam gitu kan. Padahal ada cara yang paling simpel untuk mengangkat grow up-nya perusahaan kita gitu ya, yaitu do gitu ya. Apa itu do? Do hanya do, d dengan o, do, tapi itu maknanya dalam ya, do it gitu kan ya. Jadi banyak manajer head organisasi atau founder, mereka lebih percaya dengan teknik mager. Artinya di dalam ruang hanya berbicara, hanya impact, hanya meeting, dan semua masalah mereka selesaikan di dalam ruangan ya, masuk hotel besar ya. Saya bilang seperti ini, kok founder yang udah teruji gini mereka menyelesaikan masalah mereka di hotel yang besar yang harganya mahal. Mereka melakukan meeting, pertemuan. Kenapa mereka tidak selesaikan masalah ini di kantor mereka, lalu bareng-bareng dengan manajer-manajer mereka ke lapangan ya. Kalau saya jadi founder ya, saya nggak akan meeting di hotel besar. Saya akan gunakan teritori itu menjadi tempat meeting ya, karena saya ingin melakukan ya. Contohnya saya punya 25 kantor. Pada saat COVID ini semua kantor nggak ada yang sehat. Mungkin yang sehat hanya di kantor-kantor yang saat ini kondisinya memang lagi masih bagus ya. Daerah-daerah kayak Papua ya kan, kayak daerah-daerah yang masih bisa lah untuk menjual mudah karena di sana daya belinya tinggi gitu kan. Ya. Tapi secara keseluruhan dari 25 kantor tadi, mereka posting di 1-2 kantor yang berkembang. Tapi yang mati dalam organisasi mereka itu ada 10-15 kantor yang omsetnya kayak puting beliung kondisi kantor mereka. Lalu Pak Bos ini memilih cara mager, memanggil mereka meeting di dalam sebuah hotel yang besar. Ya, nggak masalah sih itu. Tapi itu bukan tindakan yang efektif. Ya, yang efektif adalah panggil mereka kantor Anda ya, misalkan manajer kepala mereka yang sudah mulai gendut dan kebanyakan mager di kantor mereka, panggil mereka
katakan kepada mereka, masalah kantor ini cuma satu di Anda. Ya, ya, kantor Anda kehilangan orang-orang yang kerja keras memastikan hasil dengan Formula 4. Kalian saya panggil ke kantor saya, ayo kita ke lapangan bareng selama 1 bulan penuh, ya, di masa COVID ini untuk menghilangkan eksis anak-anak kalian yang katanya sulit ketemu banyak orang. Ya, kalau dan rubahlah teritori tadi sebagai tempat meeting, ya, jadi hotel yang sangat luar biasa besarnya, sangat megah sekali. Contohnya kalau saya main di Superblok, Pak. Saya sedang main di Superblok, ya, ruko-ruko, banyak ruko-ruko itu kan, kayak di Mangga Besar, ya, kayak di kota gitu banyak ruko, Superblok, ruko-ruko di Mangga 2 atau di Kiara Condong dan sekitarnya, atau di Jalan Kopo, itu kan banyak Superblok, ruko-ruko, ya. Di beberapa tempat di kayak di Makassar itu di daerah Rapocini dan sekitarnya, ya. Saya main Superblok di situ, ya. Saya menjadi sampel dulu di situ, ya. Saya menggunakan Superblok ruko di situ sebagai hotel megah untuk running meeting, untuk meeting besar. Ya, apa yang saya lakukan adalah menjadi contoh, menjadikan. Jadi saya lebih efektif, ya, melakukan meeting di lapangan. Ya, di situ semua masalah selesai dengan lebih cepat. Nggak memerlukan waktu 3 hari untuk bayar hotel yang mahal. Ya, jadi saya mencontohkan bahwa saat ini yang nggak ada adalah orang-orang yang bekerja 1 harian penuh untuk menghasilkan 1 paket saja. Ya, ada yang harga 3,5, 350.000, 500.000, 1 juta. Saya jual barang 2,5 juta ke atas. Ya, yang saya tanyakan setiap hari sama leader saya adalah, apa kamu hari ini 1 jam ketemu 10-15 orang? Ya, pada saat malam hari, ya, berapa orang yang menolakmu? 37 orang B, ya, yang menolak saya dan 3 closing. Ya, kenapa mereka bisa begitu? Karena saya melatih mereka dengan bukan dengan mager. Bukan manggil mereka duduk banyak ngomong di kantor, dengan mencontohkan, melakukan. Seperti itu. Sehingga ketika mereka, ya, saya lepas ke lapangan, mereka tidak asing dengan pressure yang saya berikan, ya, dengan sistem yang saya berikan, dengan SOP yang saya berikan, ya, karena saya selalu merubah lapangan menjadi tempat meeting, ya. Yang pertama, ya, saya prime time di lapangan, ya, lalu saya kasihkan program ini, kamu harus 1 jam ketemu sekian orang, ya, yang harus kamu kan begini, ya kan. 1 jam mereka pitching, tarik lagi balik ke saya, ya, yang bawa observasi, bawa return, break lagi di lapangan, ya. Sore hari jam 3 harus kumpul, ya, dan pastikan harus terjadi pre-omset, ya. Kita bahas di situ sampai di kantor, tinggal kenceng-kencengin aja, ya. Ada satu kantor saya agak kendor di daerah Tangerang Selatan, ya. Saya panggil manajer area Jakarta, ya, ke kantor saya di Cibubur, lalu kita ke lapangan bareng, ya. Hanya dalam waktu 1 hari masalah di Tangerang Selatan selesai, karena saya ngajak meetingnya di lapangan, bukan di kantor. Nah, inilah, ya, jadi tidak ada biaya yang mahal dalam memperbaiki kantor kita. Tidak memerlukan biaya hotel yang mahal, nggak memerlukan tiket pesawat yang mahal, ya. Semua berjalan dengan efektif dan simpel. Jadi, ya, kalau Anda mau bisa Anda cepat berkembang, ya, running kantor Anda 99% dengan jangan mager. Itu kuncinya, ya. Jadi ini jawaban saya buat para adik-adik di rumah, ya, jika di kantornya masing-masing. Dan saya tidak menyinggung para founder yang sedang meeting, tidak. Saya hanya mengasih gambaran, ya, karena tempat meeting yang paling bagus, ya, yang paling efektif dan paling real dan paling mudah untuk menyelesaikan masalah organisasi Anda adalah Anda bersama tim Anda ada di lapangan. Anda akan menemukan jawaban yang paling efektif untuk, ya,
memperbaiki standar kantor Anda. Saya bicara ini karena I am do. Saya adalah orang yang melakukan, saya adalah pelaku. Ya, saat ini kantor saya 13. Ya, Desember saya baru 1 kantor. Ya, sekarang saya sudah punya 13 kantor dan omset saya hampir 1,5 miliar. Oke? Ya, paham ya?